مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم في وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian yang kedua adalah salat sunat yang mempunyai sebab, seperti salat gerhana matahari, gerhana bulan, tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat wudu, salat 2 rakaat, salat istikharah dan yang lain-lain. Nah, ini yang kedua adalah sembahyang yang memiliki sebab. Jadi semalam itu ada 3 macam. Ada sunat yang memiliki waktu dan sebab, kemudian ada yang memiliki sebab aja kan ada waktunya, dan yang ketiga ada sembahyang sunat yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu, atau yang disebut dengan sunat mutlak. Nah, yang kedua ini adalah sembahyang sunat yang memiliki sebab. Nah, sebab ini terbagi 2, ada sebabnya terdahulu, ada sebab yang terkemudian. Artinya sembahyangnya itu ada yang sebabnya terdahulu, baru ada yang sembahyang. Sebabnya terdahulu, kemudian baru ada sembahyang, seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu sunatnya tadi ada sebabnya dulu, baru ada sembahyangnya. Sebab kita masuk ke masjid, nah baru kemudian ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Atau lagi sembahyang sunat wudu. Nah, ada wudu dahulu, kemudian baru ada sembahyang sunat wudu. Ini namanya sunat sebabnya itu terdahulu. Atau seperti sembahyang gerhana. Gerhana ini sembahyang sunat beserta lah, bukan terdahulu, beserta. Jadi adanya gerhana, maka disitulah dikerjakan sembahyang gerhana. Nah, kemudian ada lagi sembahyang sunat itu yang sembahyangnya berdahulu, kemudian sebabnya terdudi, seperti sembahyang sunat safar, ya kan? sunat kita berlayar. Nah, kita sembahyang sunat dahulu, kemudian baru kita berangkat berlayar. Atau sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat dulu, kemudian berniat ihram, kemudian baru kita melakukan ihram, sunat ihram. Nah, jadi yang diharamkan di waktu yang 3, kan ada waktu-waktu yang dikatakan oleh ulama haram. Nah, sebagian mengatakan makruh tahrim. Itu adalah setelah sembahyang subuh sampai dengan timbulnya matahari, kemudian setelah asar sampai dengan tenggelamnya matahari, dan yang ketiga adalah ketika matahari itu istiwa, ketika dia berada di titik tengah, bayangan ketika itu kadada. Dan ini 3 waktu ini diharamkan sembahyang. Nah, kalau diharamkan sembahyang sunat mutlak yang kadada sebab, kadada waktu. Dan kemudian yang kedua yang diharamkan juga sembahyang sunat yang sebabnya itu terkemudian. Kayak sembahyang sunat safar, ada atas sunat ihram. Nah, ini diharamkan setelah imba asar, imba subuh, lawan ketika matahari tepat di titik tengah. Tapi kalau sebabnya terdahulu, boleh kita masuk ke masjid setelah asar. Kalau kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh aja, karena sebabnya terdahulu. Atau imba asar, imba sembahyang subuh kita berwudu, kemudian menggawi sembahyang sunat wudu, boleh
boleh juga, karena dia sebabnya terdahulu lah, bukan sebabnya terkemudian. Nah, termasuk ujar ulama adalah sembahyang sunat, sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah. Nah, ini boleh setelah asar, karena adanya orang mati dulu kan baru sembahyangkan. Jadi makruhnya itu makruh tahrim. Jadi ada makruh itu dua macam, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, kalau makruh tanzih ini kayaknya dikerjakan kada berdosa. Makruh yang biasa kita kenal itu kan, itu dikerjakan kada berdosa. Tapi bila kita tinggalkan berpahala. Tapi kalau makruh tahrim ini hukumnya sama dengan dosa, dengan haram. Nah, dikerjakan hukumnya berdosa. Cuma perbedaannya karena antara makruh tahrim dengan hukum haram itu, kalau haram itu dalilnya qat'i, ada tawar-tawar menawar gitu kan. Tapi kalau makruh tahrim ini ada tawarannya, walaupun hukum haram tapi ada karena yang menyebabkan dia itu tidak haram. Nah, kemudian yang ketiga adalah sunat mutlak, sembahyang sunnah yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Nah, sunat mutlak ini niatnya karena cukup kasat saja sahaja ku sembahyang itu aja, jadi sudah tidak usah membuat 2 rakaat atau bertambah sahaja ku yang sunat mutlak, tidak usah. Sunat mutlak ini cukup yang disebut dalam niat itu cuma kasat saja sahaja ku sembahyang. Nah, bila disambat sembahyang itu kena boleh sebanyak-banyaknya, minimal 2 rakaat. Ada 4 ya, 6, ada 8 ya. Hanya ada bersambat juga itu berapa rakaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah salat tasbih. Salat tasbih adalah dikerjakan 4 rakaat dengan membaca di dalam salat tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. Dan setiap rakaatnya itu sebanyak 75 kali. Jadi tasbihnya ini jumlah 4 rakaat tadi jumlahnya 300 rakaat. Nah, kemudian setiap rakaatnya itu ada sebanyak 75 dikali 4 300. Dan niatnya usolli sunat tasbihi ini ma'muman lillahi ta'ala, bagi kita yang jadi makmum lah saja kosong yang sunat tasbih 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Nah, jadi bila dikerjakan di malam hari tasbih ini maka 2 menggawinya. Tapi bila hendak menggawi siang langsung gawi 4 boleh aja, kemudian jangan pakai tahiyat awal. Dan surahnya rakaat pertama adalah at-takasur, al-hakumut takasur. Kemudian rakaat kedua adalah wal asri. Kemudian yang ketiga adalah kuliah, yang keempat al-ikhlas. Adapun pembagian yang 75 kali tasbih itu adalah sesudah Fatihah. Dan di sini balain sedikit adalah hitungannya, letak bilangannya itu. Yang ulun dapat ijazah sembahyang tasbih ini ada 2 macam. Yang pertama, yang ulun dapat wadah guru munawwar itu yang rancang kita pakai adalah sebelum Fatihah 15 kali, setelah surah 10, ketika rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara 2 sujud 10, dan sujud kedua kena ulang 10, jadi 1 rakaatnya 75. Ini yang rancang kita pakai itu. Nah, adapun yang ulun dapat ijazah daripada guru Kasful Anwar, anak guru Bangil. Nah, ini yang 15 kali itu anda kata kena imbah membaca surah. Nah, sebelum membaca Fatihah itu 10 aja. Sebelum membaca Fatihah 10, nah imbah surah itu kena yang 15. Nah, selebihnya sama 10. Jadi hitungannya sama aja 75 juga dalam setiap rakaat. Terserah aja kita memakai yang mana kalah anak 15 sebelum Fatihah atau 15 sesudah surah, ada jambilannya.
Dan bilanya kada ingatan kena umpamanya imbah ngaraca kada ingat tuh biasanya imbah apa ya, imbah atau waktu itidal atau imbah membaca surah kada ingatan membaca tasbihnya langsung rukuk umpamanya kada ingat membaca tasbih. Nah itu kena menghitung nang ketinggalan tadi kena di waktu imbah surah itu juga pulang memilikinya. Jadi bila rakaat pertama nih kada ingatan imam membaca surah 10 kali membaca tasbih harus akan aja rukuk 10, i'tidal 10. Nah imbah rakaat kedua kena pulang imbah membaca surah jumlahkan 20 jadinya lawan rakaat pertama tadi. Rakaat pertama kan kada ingatan membaca tasbih di waktu sesudah surah. Nah kita rakaat kedua kena imbah membaca surahnya saya kena 20 kali lawan rakaat pertama tadi. Jadi bila kada ingatan tasbih di rukuk maka kena menambahinya di rukuk juga. Dan terkecuali habis sudah rakaat terakhir sudah deh. Rakaat terakhir rukuk yang rakaat terakhir kada ingatan baca tasbih 10 kali. Nah maka kita terserah aja nang di rukun-rukunnya itu hendak di waktu sujud kan 20 kali menambah itu. Tapi kalau masih ada rakaat setelah itu maka di mana ketinggalan sebetulnya menambahnya. Dan jangan dikurangi. Memang sudah disebutkan Nabi di hadis itu jumlahnya ada 300. Ini kan tasbih, semua tasbih ini diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas Aman Sidin. Nah di sini yang disebutkan di kitab sini berbeda lagi daripada yang dua cara tadi. Nah di sini pertama di sini sesudah Fatihah dan membaca surah itu membacanya sebanyak 15 kali. Jadi sebelum Fatihah di sini kada membaca tasbih. Imbah doa iftitah langsung membaca Fatihah. Nah, imbah membaca Fatihah kemudian membaca surah. Nah, imbah membaca surah dibaca 15 kali. Kemudian ketika rukuk 10 kali, ketika i'tidal 10 kali, ketika sujud yang pertama 10 kali. Kemudian ketika duduk antara dua sujud 10 kali, ketika sujud yang kedua 10 kali, dan kemudian ketika duduk istirahat atau duduk tasyahud adalah itu 10 kali. Nah di sini andakannya nang kadada sebelum Fatihah tadi kan ada 15 kali itu Allah 15-nya dialih ke imbah membaca surah. Nah, nang imbah membaca surah itu kita nang 10 itu dipindahnya kan duduk istirahat. Sebelum kita bangkit ke rakaat kedua atau duduk istirahat dulu membaca 10 di sini situ. Nah, kalau di rakaat terakhir itu karena sudah kada lagi istirahat setelah itu kan maka 10 kalinya itu kita tasyahud di waktu sebelum membaca at-tahiyatul. Jadi jumlahnya sama aja beradaan 300 dalam 4 rakaat itu. Maka jumlah seluruhnya setiap rakaat adalah 75 kali. 75 kali tasbih dan dibaca seperti yang demikian itu pada setiap rakaat. Nah, salat sunat tasbih ini telah diajarkan oleh Rasulullah kepada paman beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau menyebutkan keutamaan salat tasbih yang sangat besar. Sebahagian daripadanya di antara fadilatnya adalah jika dosa engkau Nabi seperti buih di lautan atau sebanyak pasir seluruh dunia adalah maka Allah akan mengampuninya. Dan Nabi sebanyak apapun kan isian dosa yang kayak buih di lautan kan atau sebanyak butiran pasir kan. Nah, maka dosa itu akan diampuni Allah dengan mengerjakan sembahyang tasbih. Diriwayatkan bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, "Wahai pamanku, apakah engkau ingin aku berikan dengan sesuatu yang apabila engkau laksanakan maka Allah Azza wa Jalla ujar Nabi akan mengampuni dosa engkau yang pertama dan yang terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang sengaja atau yang tidak disengaja, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, maka hendaklah ujar Nabi engkau sembahyang 4 rakaat." Nah seterusnya Nabi menjelaskan sembahyang tasbih tadi membaca tasbih 15, 10, 10, 10 sampai selesai.
Jadi Nabi amalannya bila hendak diampuni dosa, dosa nang terdahulu nang akan datang, nang ini lawat nang sebelum-sebelumnya semuanya diampuni Tuhan. Dan ada sebagian ulama mengatakan bila fadilat itu pengampunan dosa, maka otomatis derajat pun diangkat. Bila diangkat, bila doa diampuni dosa 100 umpama di fadilat amal, maka otomatis di situ ada ulama 100 juga diangkat Tuhan derajat dan 100 juga dapat pahala. Nah, tapi Nabi kadang menyebutkan bismillah tidak diampuni dosa atau diangkat derajat. Cuma Nabi mengatakan diampuni dosa dan diberi pahala ada. At-Tajusubuki dan ulama lain berkata, tidaklah orang yang mendengar keutamaan sholat tasbih ini kemudian dia tidak melaksanakannya, kecuali orang yang tidak melaksanakan itu adalah orang yang meremehkan akan agama. Limun orang menjadi Imam Tajusubuki tahu sudah fadilat sembahyang tasbih luar biasa, fadilatnya diampuni dosa, kemudian dia kada mau menggawi. Nah orang ini berarti sih orang yang meremehkan agama. Karena apa gunanya kita beragama ini hendak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sedangkan amalan yang luar biasa dan digalakan ya karena kita gawe. Berarti orang ini beragama itu arahnya kada bujur-bujur beragama, ya meremehkan lawan agama. Dan telah diriwayatkan dalam satu hadis, jika engkau dan Nabi mampu mengerjakan sembahyang tasbih ini setiap hari sekali, maka kerjakanlah. Dan jika engkau tidak mampu sekali sehari, kerjakanlah setiap Jumat sekali. Jadi bila ada kawa saban hari dan Nabi seminggu sekali, nah seminggu sekali ini yang bagusnya hari Jumat, amalakannya apa? Malam Jumat atau siang Jumat. Dan jika engkau tidak mampu Jumat sekali, maka kerjakanlah setiap bulan sekali. Sebulan sekali, dan Nabi bila ada mampu seminggu sekali. Dan jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah setiap setahun sekali. Bulan puasa ya kita menggawinya ya kan, pada bulan sekali, bulan puasa hanya digawi. Dan bila kada mampu juga Nabi setahun sekali, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup engkau. Sampai Nabi hendak pada kita didapat keampunan dosa yang terdahulu yang akan datang sebenarnya diampuni. Bila pada kau setahun sekali, jadi Rasulullah sekali barang seumur hidup digawi. Karena fadilatnya bila digawi ini seberapa dosa habis tidak. Dosa yang terhitung mulai kita balik sampai kita meninggal dunia itu diampuni Tuhan dosa. Kalau ada kawan juga sekali seumur hidup berusaha hidupnya kalau baik mati sudah. Diberi keringanan sudah sekali seumur hidup ya ada kawan juga. Anu dia Allah Subhanahu menggawinya. Allah Subhanahu menggawi. Namun lambat dosa lawas kan udah lewat dah. Karena imamnya saudara bani sama saya baca bisa 20 menit setengah jam malah kan untuk. Tapi mau dia cepat aja membaca tasbih, nah cepat saya paling 15 menit lah selesai. Apalagi di Martapura yang syukuri ulus di Martapura, saya belajar bulan puasa biasanya ibadah malam atau menjelang sahur itu mengerjakan sembahyang tasbih, sembahyang hajat dulu lagi di Martapura. Masih itu sembahyang tasbih bilang kita ini paling sampai 5 kali Allahu Akbar di sini. Hanya 5 kali terbaca sini sudah apa karena sudah ruku, sudah berpindah ruku sudah. Kemudian kita kalau mengamalkan lah. Nah, bagus kalau dia sama tahun sekali itu bulan puasa, terutama di malam-malam ganjil, dari Martapura kan sampai Wahidi di Karomah atau di Anggar Desa Kumpul itu malam-malam ganjil itu memang banyak luar biasa orangnya. Kan di Martapura itu bukan malam ganjil aja, 10 hari terakhir itu diisi ibadah, mulai malam 21, 22, 23 sampai malam 30 Ramadan. Tapi bila malam ganjil biasanya hibah kurang. Dan sembahyang hajat itu sembahyang hajat dulu sembahyang tasbih.
Guru di Martapura Bahari itu guru Habib siapa? Habib Idrus yang jadi imam nih, Habib Idrus abahnya Habib Zain. Presiden itu bila sembahyang hajat tuh ya sujud terakhir aja itu bilang beberapa jam lawasnya awat aja ada mengaruh yang ngantuk mata jam 2 mulai sembahyang jam 2 dini hari jam 2 sembahyang bayangkan mungkin mengantuk kan jam 2 itu sembahyang hajat sujud terakhir seberapa jam sujudnya ada karena mengaruh aja lah nah kalau lampunya mati pulang masjid dimati berataan teman benar ya gurih ya kalau di bahari juga sehari di Martapura itu berusaha kumpul baik imami di Al-Karamah itu sembahyang hajat sebelum tasbih juga bila dia berusaha kumpul sama imami juga sahabat Martapura itu sampai ke atap-atap masjid diisi orang sering banyak manusia deh di halaman masjid itu habis sudah berataan sampai atap masjid Al-Karamah itu ada orang benerik situ masih dari majelis ulama di Kuwait itu alhamdulillah sudah beberapa tahun alhamdulillah diisi terus setiap malam ganjil sembahyang hajat, sembahyang taubat terus sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Kemudian yang berikutnya adalah zikir-zikir atau wirid-wirid yang dituntut setelah sholat. Nah, bacaan-bacaan yang dibaca setelah sholat. Disunatkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Nah, maka fadilatnya ujar Nabi di hadis itu bila membaca ini 10 kali dosa diampuni 10, diberi pahala 10, diangkat derajat 10. Nah, tapi caranya itu membaca itu Rasulullah sebelum balik duduk, balik cara duduk ya. Nah kalau kita duduk tahiyat-tahiyat jangan balik dulu cara duduk tahiyat-tahiyat tadi sampai tuntung membaca 10 kali. Nah, jadi kita balik gaya duduk kita dan kita sila ulang. Dan membacanya ini biasanya yang 10 ini kan imam maghrib lawan imam sembahyang subuh. Dua waktu itu lah menghadapi awal malam dengan menghadapi awal siang. Namun hendak dibaca seban waktunya bisa juga lima waktunya cuman tadi kadang-kadang bila anak lapas biasanya Imam Isa atau kan langsung Allahumma antas salam aja kan atau Imam Zuhur asar menghadap menghadap aja. Nah kalau maghrib ya kan atau Imam sembahyang subuh nah, ini bisa dibaca 10. Kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali. Nah Allahumma ajirni ini nah afdalnya itu jangan dialih apa ngarannya dhamirnya karena Rasulullah itu beliau mengajarkan kepada sahabat bacaan itu dengan sifat dengan dhamir itu Allahumma ajirni ya Nabi ya Allah lindungilah aku daripada neraka. Nah ujar ulama bila Rasulullah itu mendoakan gasan aku itu sama aja gasan umat juga kan tujuannya bukan gasan sihin aja nyamannya. Tapi bila kita hendak kita ganti Allahumma ajirna ya Allah lindungilah kami bisa juga itu bila hendak kita buat sebertaan nih. Cuman bila kita hendak membaca yang sesuai yang diajarkan Nabi Allahumma ajirni bisa juga. Ada Nabi itu bila berdoa walaupun kesan sidin ya kesan umat juga keutamaan itu fadilat amal itu. Kemudian membaca istighfar 3 kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna bi rahmatika darussalam. Nah ini fahayyina ini banyak yang salah baca biasanya kita baca fahina. Ini kan situ ada tasydidnya kan nun ya itu ada tasydidnya fahayyina. Bila cepat membaca atau baca fahina Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana. Padahal yang wujudnya fahayyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan selamat. Namun dibaca fahina aja maka ketika kami katanya ketika kami itu kan ada pasarnya maka ketika Tuhan kami dengan selamat nah itu rusak artinya. Jadi yang wujud itu fahayyina ya itu pakai tasdid.
Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna birahmatika darussalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah ini nang bisa dibaca ayat sakumpul lah. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian membaca tasbih ya subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33, dan kemudian ditutup yang ke-100-nya itu dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menggenapi yang ke-100-nya. Jadi harus bujur-bujur 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya 33. Nah kalau kita lihat di martabura itu biasanya lah antara ustaz tasbih membaca alhamdulillah itu kan kadang-kadang bertambah kayak wali kita nih. Kan biasanya bila subhanallah sampai 33 sudah langsung aja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu pulang langsung membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung menutup nomor 100-nya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nomor 100-nya. Nah, bila wadah kita ini biasanya ada nomor tambahannya tentang lima contoh subhanallah 33 dan subhanallahil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah kita lah. Nah, itu bila membaca alhamdulillah itu hitung satu sudah. Kita kadang-kadang bisa ada hitung dan alhamdulillah nama membawi orang lah. Padahal sebuting sudah hitungannya tuh. Jadi kita bila mengatik nomor berikutnya alhamdulillah itu hitung 2 sudah, 2 biji sudah hitungannya. Namun kita biasanya subhanallah bihamdihi daiman alhamdulillah kita belum terhitung sebiji lagi aja alhamdulillah 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 aja. Atau kelebihan kita 34 jadinya. Nah, imba alhamdulillah itu pulang apa? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar ya karena nah Allah akbar itu hitung sebiji sudah. Namun kita Allah akbar itu membawa orang aja memadahi Allah akbar pulang ya. Nah, bila jangan dihitung itu 34 kelebihan jadinya. Jadi kalau di martabura itu biasanya ada antara kita hendak membaca bagus juga itu adalah bacaan zikir juga tuh. Cuman mengatakan tadi bila sang membaca alhamdulillah itu hitung sebiji sudah. Alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Nah, itu hitung sebiji juga. Nah, maka fadilat ini ujar Nabi dalam hadis itu barang siapa membaca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dan Nabi segala dosa-dosanya sekalipun sebanyak bumi di lautan. Jadi bacaan la ilaha illallah ini bagus dibaca hendak masuk pasar bagus juga kan Nabi di hadis kan. Barang siapa ujar Rasulullah membaca ketika masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Bertambah wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila membaca itu Nabi ketika awal masuk pasar maka diberikan Allah baginya pahala 1.000.000 alfin 1.000.000 pahala ujar Rasulullah, dan diampuni 1.000.000 dosa dan diangkat 1.000.000 derajat. Jadi bila masuk pasar baca itu dapat pahala 1.000.000, diampuni dosa 1.000.000, diangkat derajat 1.000.000. Ya kan sejam 2 jam masuk pulang baca pulang ya kan. Yang benar kita harus mencari pahala. Apalagi nungguin memang hari-hari ke pasar aja. Berjualan di pasar nyaman benar hendak dapat pahala yang banyak ya. Nah, membacanya itu di gerbang pasar di awal kita masuk pasar. Kalau di Wangkang itu mulai masuk di Gelanggar atau pas itu gerbang di situ kan. Nah, di situ membacanya. Karena pasar itu kan ujar Rasulullah ya kan, orang yang berzikir di tengah pasar itu bagaikan orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Karena di pasar itu kebanyakannya orang banyak lupa lawan Tuhan. Banyak menang menipu di pasar juga,
orang yang bersumpah-sumpah palsu di pasar jual, orang yang terbuka aurat macam-macam ya kan di pasar jual ya kan ya, pepandir yang haram macam-macam di pasar jual. Maka bila ada yang Nabi orang berpikir lawan Tuhan, ingat kepada Allah di tengah pasar, itu bagaikan orang yang hidup di tengah orang-orang mati. Jadi orang yang lupa lawan Tuhan itu kayak orang mati, orang yang berpikir itu adalah orang yang hidup. Nah, membaca ini yang 33 tadi adalah sesudah salat subuh dan sesudah sembahyang maghrib. Kemudian setelah itu membaca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kemudian lagi membaca ayatul kursi sekali, dan kemudian ditambah amanah rasul sampai dengan pansurna alal qaumil kafirin. Nah, maka fadilah membaca ayatul kursi ini ya Rasulullah, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa maut. Barang siapa membaca ujar Rasulullah ayat kursi setelah sembahyang 6 fardu, maka tidak ada yang mencegah dia daripada masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi bila dia hendak masuk ke dalam surga, maharnya itu harus mati dulu. Nah, amalannya bila hendak masuk ke dalam surga, baca ayatul kursi setelah sembahyang fardu. Kalimat-kalimatnya kan, sembahyang subuh, ya, baca ayatul kursi, imba zuhur, imba asar, imba maghrib, imba isya. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan, wa man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin kana alladhi yaliya qabda ruhihi dzul jalali wal ikram. Barang siapa yang membaca ayatul kursi ujar Nabi setiap selesai sembahyang, maka adalah yang mau memegang nanti cabutan rohnya itu adalah Allah dzul jalali wal ikram. Langsung mengepalai gitu, mengepalai pencabut roh kita ini langsung ya Allah. Jadi bila Allah ini kan sidin maha pengasih maha penyayang ya kan, nyaman matinya kita bila Allah langsung mengepalai cabutan roh tadi. Kemudian barang siapa pula membaca ayatul kursi ujar Rasulullah setelah sembahyang, kaman qatala an anbiya'illah wa rasulihi hatta yashhada, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang berperang melawan orang kafir bersama para nabi-nabi dan rasul sampai dia meninggal sebagai orang yang mati syahid. Nanti pahalanya membaca imba sembahyang fardu, membaca ayatul kursi sekali itu kan kayak orang yang berperang melawan orang kafir di medan perang, kemudian terbunuh sebagai orang yang mati syahid. Kemudian fadilat lain ujar Nabi, barang siapa membaca ayatul kursi menjelang tidur anak goreng, maka Allah sertakan malaikat penjaga baginya bagi yang membaca itu sehingga syaitan tidak dapat mendekati sampai pagi hari. Bila anak goreng baca ayatul kursi sekali dari sampai subuh sampai kita bangun itu dijaga oleh malaikat. Jadi syaitan tidak akan berparak kawan kita bila malaikat yang menjaga. Nah, ditambah ulang setelah ayatul kursi membaca amanah rasul sampai pansurna al qaumil kafirin. Kemudian ditambah lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist inna dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, maka fadilat membaca yang 3 macam ini, membaca ayatul kursi, amanah rasul, nah ditambah ulang syahidallah sampai dengan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, ini adalah agar meninggalnya husnul khatimah. Di kitab I'anatul Talibin itu kan ada kisahnya di Nabi
seorang ulama sufi bertakun lawan Nabi Khidir alaihissalam, apa wahai Nabi Khidir amalannya supaya mati husnul khatimah? Ujar Nabi Khidir alaihissalam, aku pernah bertemu dengan ratusan para nabi-nabi, sudah kutakunin apa amalan supaya husnul khatimah. Ujar Nabi kutakunin itu karena yang tahunya amalannya apa amalan supaya mati husnul khatimah. Nah kemudian Nabi Khidir pulang bertakun lawan malaikat Jibril, malaikat Israel, empat malaikat yang pemimpin malaikat dan yang keempat tadi. Terakhir menakuni lawan malaikat Jibril. Menakuni Nabi Muhammad, menakuni Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kada kawajah menjawab, ujar Rasulullah, aku kada tahu juga amalannya supaya meninggal husnul khatimah. Nah setelah itu pulang Rasulullah yang bertakun lawan siapa? Lawan Jibril. Jibril bertakun lawan Mikail, lawan Israfil, lawan Israel. Kada yang tahunya berarti akhirnya ujar Jibril, aku bertakun lawan Allah Taala langsung bertakun. Namun Allah Taala langsung menjawabkannya, tapi bujur kan Allah yang mewafatkan husnul khatimah itu kan. Ya Jibril, aku bertakun lawan Allah dahulu apa amalannya. Nah kemudian Allah mengatakan barang siapa yang membaca ayatul kursi ditambah ulang amanah Rasul ditambah syahidallah tadi sampai dengan bighairi hisab, nah maka dijamin orang itu meninggalnya husnul khatimah. Dibaca setelah sembahyang sekurang-kurangnya bila kada kawa kali 5 aja di 10 hari nang imbas sembahyang subuh lawan imbas sembahyang maghrib. Ada ini pembahasan sembahyang awal malam lawan sembahyang awal siang. Karena kita nih meninggalnya antara dua aja, bisa malam bisa siang ya Allah. Bila cuma membacanya di awal siang yang masuk yang subuh meninggal di siang itu, nah matinya husnul khatimah. Bila membacanya imam maghrib meninggal di malam itu, nah meninggalnya pun husnul khatimah. Jadi ada kisah 2 hari dulu kisah. Ada orang bertakun misalnya tadi hulu intalo atau dulu ayam aja. Ini terkait masalah ayat, ada ayat Quran ya kan. Ada hulu apa? Ada hulu intalo atau dulu ayam aja. Ayam kadang mengeluarkan intalo atau intalo kadang mengeluarkan ayam. Jadi saya kong ya nang bujur itu jadi apa? Intalo pada hulu. Dalilnya di Al-Quran, dalilnya mau pakai Al-Quran dalilnya deh. Suruh-suruhan gitu aja pada Al-Quran. Apa dalilnya? Tukhrijul hayya minal mayyit, dan Allah mengeluarkan yang hidup itu daripada yang mati. Nah, berarti kan ayam itu keluar dari hintalo pada hulu ya. Kemudian pulang wa tukhrijul mayyita minal hayy, Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Nah, di ayat situ jangan kawan deh. Allah pada hulu menyebut mengeluarkan yang hidup dari yang mati, berarti yang mati dahulu hintalo dulu aja hajar ayam. Suruh-suruhan daripada dia ya. Kemudian kamu jawab apa? Kalau ke ayat nggak dulu. Ada yang menyebuti kataraannya dulu aja. Kataraannya suruh aja kan ada kataraannya dulu. Kataraannya dulu. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas, dan kemudian membaca Fatihah. Nah, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa ujar Nabi yang membaca ayatul kursi setelah setiap selesai sembahyang, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi penghalang dia dengan masuk surga itu cuma satu aja, yang menghalangi kematian. Bila dia mati, nah habis menghalangnya. Nah kemudian doa kunut yang biasa dibaca adalah Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, jadi wakil ini boleh bertambah wakili birahmatika syarra ma qadait atau wakili syarra ma qadait saja. Namun di kitab sini kan kada ada membuat birahmatikanya.
Kemudian kita berjamaah dijamaahkan Allahumma hadina fiman hadait kita wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Namun wakil ini kisah sorangan aja bisa ada kan ada ma'aminakan di belakang nyamannya sorangan aja ada dibuat-buat juga. Jadi kalau sekumul hari itu kan bilanya berdoa buat orang sekampungan jadi jangan nyaman seorang aja. Jadi bilanya Allah mahdini itu artinya ya Allah berikan hidayah kepadaku. Nah bila kita ganti Allah mahdina berarti berikan hidayah kepada kami. Nah kalau di kitab Parpunan Syekh Jamaluddin itu bertambah birahmatika. Namun di sini kan wakini syarra ma qadait aja. Boleh ditambah waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita banyak orang nastaghfiruka ya alifnya diganti nun. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan doa qunut ini dibagi tiga, karena yang ulama adalah dibagi tiga. Sebagiannya itu imam yang membaca, makmum mengaminakan. Yang mulai Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah sampai situ imamnya membaca, makmumnya mengaminakan. Nah kemudian bagian yang kedua pulang bayimbai, imam membaca, makmum membaca, dan bagimit membacanya. Nah mulai yang mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah kemudian wa sallallahu itu kena imamnya membaca. Imamnya membaca, makmumnya baru usah membaca. Jadi bagi tiga ada yang imam membaca, makmum mengaminakan. Bagian yang kedua pulang bayimbai antara imam non makmum. Nah wasallallahnya kena imam membaca, makmum tidak usah. Ini bila sembahyangnya berjamaah, enggak bila sembahyang sorangan itu baca Al-Qur'an. Kemudian doa qunut ini dituntut atau disunatkan dibaca ketika i'tidal yang kedua setelah membaca sami Allahu liman hamidah daripada sembahyang subuh. Jadi waktu i'tidal rakaat kedua setelah waktu sembahyang subuh, disitulah kita membaca doa qunut. Dan kemudian pada i'tidal rakaat yang terakhir daripada salat witir dimulai daripada pertengahan kedua pada bulan Ramadan. Nah, ini disunatkan adalah dimulai hidup nang separuh keduanya sampai akhir Ramadan. Nah, itu witirnya nang rakaat terakhir nanti kita qunut. Dan bila pun kawan dinyatakan karena imamnya nih sebelum bangkit ke rakaat yang terakhir rakaat dikatakan misalnya ada jantung selawatnya kalau nang makan nih madahi qunut adalah namun kadang-kadang juga dibalik di qunut kan bisa kadang-kadang qunut asihkan sembahyang kadang-kadang qunut lagi ada nang dagum berdahulu turun adalah kadang-kadang qunut. Kemudian salat berjamaah, hendaklah seorang perempuan agar memelihara atas sembahyang berjamaah. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, as-salatu bi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Dan Nabi salat berjamaah itu menyamai 25 kali salat. Ini riwayat hadis, satu hadis. Kalau riwayat yang lain itu jan Nabi adalah lebih afdal daripada sembahyang sorangan sebanyak 27. Jadi ada riwayat mengatakan mengimbangi 25 kali salat. Riwayat yang lain lebih afdal daripada sembahyang sorangan 27 kali. Dan yang 27 ini jadi kitab Hawasil Badaniyah itu bila sembahyangnya ada bersiwak. Bila sembahyangnya bersiwak kena ulang dikaryakan 70 ulang. 70 itu pahala bersiwak, 25-nya pahala
pahala sembahyang berjamaah. Dan kemudian bilanya sembahyang diulang di Masjidil Haram dikalikan ulang 100.000 ulang. Bilanya sembahyang di Masjidil Haram 100.000-nya pahala sembahyang di Masjidil Haramnya, 25-nya pahala berjamaahnya, 70-nya pahala bersiwak kalikan beradaan. Nah, jadi benar-benar pahalanya bila sembahyang di Masjidil Haram nih umpama adalah bersiwak, kemudian pulang sembahyangnya berjamaah. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Nabi bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqama lailatullah." Barang siapa ujar Nabi salat isya dalam berjamaah seakan-akan dia menunaikan salat sunnah separuh malam, dan siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat sunnah seluruh malam. Jadi pahalanya nih, pahala kita sembahyang isya berjamaah itu kayak orang beribadah setengah malam. Sembahyang subuh berjamaah pahalanya seperti beribadah semalaman. Dan salat perempuan dalam rumahnya itu lebih afdal daripada salat di masjid. Karena hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah bersabda, ujar Nabi, "La tamna'u nisa'akumul masjid wa buyutuhunna khairun lahunna." Janganlah Nabi kalian itu melarang perempuan-perempuan kalian ke masjid, sedangkan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, di sini Nabi mengatakan bilanya babinian hendak berjamaah ke masjid, ya Nabi jangan dilarang, ingat. Artinya Nabi menyuruhkan aja tuh bilanya berjamaah ke masjid, cuman ya dijagalah supaya jangan menimbulkan fitnah. Ya kan, karena mengulah jadi dilarang itu karena bisa menimbulkan fitnah kebinian ke masjid. Nanti fitnah di situ maulah orang paling-paling melihat atau maulah orang jadi aganangan di hati gara-gara melihat bina benar ya lah. Dan ini Nabi melarang itu apa lebih baik, dan Nabi sembahyang itu di rumah itu lebih baik. Tapi bila kau menjaga ya kan, menjaga jangan timbul fitnah tadi. Nah silakan anak ke masjid, jangan dilarang ya Rasulullah. Dan di rumah ini pulang Nabi mengatakan, ya Nabi lebih baik itu pulang di dalam kamar. Semakin tertutup perempuan itu semakin bagus. Dalam rumah lebih bagus dari di masjid. Kemudian di dalam kamar pulang lebih baik daripada sembahyang di tengah rumah, ya Rasulullah. Bahkan dimakruhkan bagi perempuan yang berkelebihan berpakaian dan sebagainya untuk ke masjid bersama para laki-laki. Yang demikian sebagaimana diriwayatkan dalam dua hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lau anna Rasulullah ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahunna al-masjid kama muni'at nisa'u Bani Israil." Jikalau sesungguhnya Rasulullah, ujar Siti Aisyah, melihat apa yang terjadi pada perempuan, sungguh beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana dilarang perempuan-perempuan Bani Israil. Karena padanya itu takut terjadi fitnah. Jadi Bani Israel di zaman dulu itu hancurnya mereka itu gara-gara perempuan. Nah, maka sepeninggal Nabi Muhammad meninggal dunia, nah ini banyak pembinian membina berpakaian berlebihan ke masjid. Di Siti Aisyah, seandainya Nabi ini masih hidup, tahu dengan keadaan sekarang ini pembinian berlebihan pakaian ke masjid, nah, maka pasti Nabi melarang, ujar Siti Aisyah. Di zaman Nabi itu Nabi mengatakan jangan dilarang ke masjid, karena di zaman itu Nabi Muhammad masih hidup, babinian itu ada dalam wadinya nang pakaian membina mencolok benar ya kan ada wadi. Tapi setelah Rasulullah meninggal, tadi banyak punya Siti Aisyah babinian tentang berpakaian berlebihan. Ya. Seandainya Nabi tahu punya Siti, pasti dilarang oleh Rasulullah. Intinya itu bila hendak ke masjid silahkan jalan, cuman ya dijaga supaya jangan menimbulkan fitnah. Kemudian al-badur rabi' wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat, kemudian dipaham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian akan mengamalkannya. Mudah Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita, serta yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan berkumpul berkah di surga Allah bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkah di wafat husnul khatimah ala diniyat wa rahmatina bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Allah